ini adalah uraian tugasnya si pustakawan, Bapak Ibu. Sudah seyogianya ya pustakawan itu dimasukkan ke dalam timnya ini. Ya. Nah, em, ini adalah alurnya, flow-nya ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan Permen RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman anjab ABK ya. Kalau suatu instansi ingin mengajukan anjab dan ABK kebutuhan misalnya mengajukan kebutuhan jabatan, maka si instansi tersebut harus menyusun analisis jabatan. Ya, analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini di dalamnya ya, di dalamnya itu ada tiga, Bapak Ibu. Ada info jabatan, ada ABK, ya, ada peta jabatan. Nah, peta jabatan ini bukan peta jabatan yang sudah ditetapkan terlebih kemarin ya, tapi peta jabatan ini adalah peta jabatan hasil analisis beban kerja yang ada di sini. Ya, kadangkala eh, eh, yang teman-teman Pemda itu mengajukan eh, ABK-nya berapa gitu ya. ABK-nya sudah meningkat gitu ya, sudah ditambahkan, tapi peta jabatannya masih pakai peta jabatan yang lama gitu ya. Nah, seharusnya tidak demikian. Eh, jadi yang namanya peta jabatan itu diambil dari apa analisis beban kerja yang disusun pada saat itu gitu ya. Sehingga Bapak Ibu dalam nanti mengajukan yang diajukan ABK-nya atau peta jabatannya ini sinkron ya. Kalau misalnya sesuai ABK, sesuai ABK di satu unit kerja ada 5 nih ya, ada 5 jabatannya pertama muda dan madya misalnya ya. Pertama muda madya, madya. Nah, peta jabatannya juga mengikuti gitu Bapak Ibu ya. Di satu unit kerja itu maka jabatannya ada ini gitu ya. Nah, sehingga nantinya kami melakukan validasinya bisa enak sinkron gitu ya. Oh, ternyata memang jumlah sekian itu misalnya di satu apa di eh, Provinsi Jawa Tengah misalnya mengajukan gitu ya, mengajukan ke kami. Oh, ternyata pustakawan pertama di Jawa Tengah ini nantinya ditaruh pada unit ini gitu ya. Ada alokasinya ya. Jadi pustakawan pertama sekian ada di unit ini, sekian ada di unit ini, sekian ada di unit ini. Nah, gunanya peta jabatan itu seperti itu ya, membagi jumlah tadi keseluruhan satu jabatan ke satu-satu unit kerja, gitu ya. Nah, kalau informasi jabatan ini disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang akan dihitung ya, tentunya tadi ya sesuai dengan Permenpan 55 dan 56 nomenklatur jabatannya dan tugas pokok jabatannya ini disesuaikan dengan apa yang dilaksanakan di instansi masing-masing, ya di instansi masing-masing. Ada kalanya teman-teman tuh tugas pokok jabatannya itu plek ketiplek ya, langsung copy paste dari apa dari Permenpan 55 dan 56 ya, tidak demikian ya. Ada kalanya Bapak Ibu ya uraian tugas itu ada yang mungkin tidak dilaksanakan di suatu unit kerja ya. Ada juga yang menjadi core bisnisnya misalnya nih di perguruan tinggi gitu ya yang namanya melakukan memfasilitasi konsultasi riset misalnya itu kan menjadi domainnya di perguruan tinggi gitu ya. Maka mungkin mungkin ya tidak akan masuk tuh di apa di perpustakaan umum misalnya ya, tapi kalaupun ada ya silakan dimasukkan saja ya. Nah, untuk analisis beban kerjanya, ya, untuk analisis beban kerjanya, ini mengacu pada Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan formasi jabatan. Nah, tadi di link barcode ya, yang tadi yang di depan, itu sudah saya sampaikan juga format Excel-nya, ya, format Excel-nya dari ABK ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa langsung mengisi pada Excel-nya ya supaya nantinya bisa ketahuan berapa beban kerjanya gitu ya. Nah, kalau sudah nantinya analisis jabatan ini diusulkan ya terlebih dahulu ke Perpustakaan Nasional untuk dimintakan rekomendasi
kebutuhannya. Ya, di Perpustakaan Nasional nanti kami akan melakukan verifikasi dan validasi. Ya, tapi sebelumnya kami akan verifikasi terlebih dahulu dokumennya. Kalau dokumennya misalnya sudah sesuai dengan pedoman yang disyaratkan, ya, dan juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah apa namanya penyusunan, maka kami lanjut lakukan verifikasi dan validasi usulan. Nah, kalau sudah verifikasi, kami akan terbitkan rekomendasi. Tapi kalau belum sesuai, biasanya kami akan melakukan supervisi kepada Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dokumennya nih kami periksa ternyata masih menggunakan pedoman yang lama gitu ya. Lalu juga terdapat kesalahan-kesalahan penghitungan gitu ya, yang mungkin menurut apa namanya apa angka-angka volumenya anomali gitu ya. Pastinya kami akan melakukan supervisi kepada instansi pengusulnya. Akan kami lakukan konfirmasi. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kalau sudah, biasanya dilanjut ke verifikasi dan nantinya terbit rekomendasi dari Kepala Perpustakaan Nasional. Nah, kalau sudah terbit dari Kepala Perpustakaan Nasional, barulah kami akan mengembalikan ke instansi masing-masing, ke instansi pengusul untuk nantinya diusulkan kebutuhannya ke Menpan RB. Ya, jadi yang namanya kebutuhan atau formasi Bapak Ibu ya yang menetapkan adalah Menpan RB, bukan di Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional itu hanya merekomendasikan saja. Nanti yang menetapkan adalah Menpan RB. Nah, kalau sudah ada penetapan dari Menpan RB, maka nanti pihak kepegawaian nanti bisa merancangnya dalam suatu bentuk formasi jabatan. Nah, formasi jabatan ini nantinya bisa diproyeksikan untuk yang karir, yang mau naik jabatan gitu ya, atau mau untuk pengadaan PPPK atau pengadaan CPNS, nanti pihak kepegawaian setempat nanti yang mengelolanya. Nah, di Permenpan 1 tahun 2020, Bapak Ibu, disampaikan juga di sana ada proyeksi kebutuhan 5 tahun, ya, kebutuhan 5 tahun. Proyeksi kebutuhan ini tentunya harus berdasarkan pada kebutuhan 5 tahun ke depan, sesuai dengan apa namanya rencana jangka menengah ya, rencana jangka menengah. Nah, sehingga proyeksi kebutuhan ini menurut kami secara idealnya diperhitungkan pada awal masa renstra. Kenapa pada awal masa renstra, Bapak Ibu? Karena biasanya tusi organisasi atau eh, apa namanya tugas-tugas organisasi itu akan berubah tatkala ada renstra yang baru. Ya, ini kan mau ada presiden baru nih ya. Ada presiden baru, nanti biasanya Pak Prabowo nanti akan mengeluarkan suatu apa rencana apa jangka menengah, jangka panjang dan sebagainya gitu ya. Yang nantinya diturunkan ke dalam renstra-renstra masing-masing instansi, renstra masing-masing pemerintah daerah. Ya. Dengan demikian nantinya akan terjadi perubahan. Ke arah mana kebijakan nantinya yang berkembang, Bapak Ibu ya. Nah, ini proyek kebutuhan 5 tahun ini juga dimaksudkan misalnya untuk misalnya Bapak Ibu teman-teman kabupaten mungkin dapat dana DAK misalnya ya, dapat dana DAK nih. Eh, di tahun 2025 besok nanti akan dibangun nih ya, dibangun gedung baru misalnya ya. Nah, maka kalau ada gedung baru pas di- eh, maka pastinya akan ada orang yang mengelolanya gitu ya. Ada pustakawan nanti yang mengisinya gitu kan ya. Maka perlu diantisipasi dengan proyeksi kebutuhan ini. Nah, sehingga pada saat nanti Bapak Ibu mengusulkan kebutuhan, mohon lihat juga ya, mohon lihat juga kebutuhan 5 tahun ke depan. Sehingga nantinya jangan sampai apa namanya kebutuhan ini nantinya sudah maju, sudah ditetapkan, ternyata tahun depan kita butuh nih apa namanya eh apa tenaga baru untuk apa namanya menangani gedung baru ini misalnya gitu ya.
Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, mohon dapat dilihat juga kebutuhan ke depannya gitu ya. Nah, terkait penghitungan Bapak Ibu, sesuai dengan Permen Pan 1, sesuai dengan Permen 1 2020, dalam rangka menyusun kebutuhan Anjap ABK, yang menjadi metode perhitungan kebutuhannya yang dipakai adalah metode beban kerja. Nah, metode beban kerja ini nantinya bisa dilakukan berbagai pendekatan. Ada pendekatan hasil kerja, ada pendekatan by objek kerja, ada pendekatan peralatan kerja, ada pendekatan tugas per tugas, atau bisa juga pendekatannya by standar nasional perpustakaan misalnya. Ya, misalnya kalau pendekatannya by standar, maka coba lihat di standar. Misalnya perpustakaan provinsi ya, perpustakaan provinsi 250.000 penduduk berbanding satu pustakawan. Maka bisa dihitung tuh jumlah penduduk di satu provinsi berapa gitu ya, maka rasionya berapa terhadap pustakawannya gitu kan ya, bisa bisa dihitung. Hanya saja eh, penghitungan dengan menggunakan standar ini harus dikombinasikan atau disandingkan ya dengan metode pendekatan yang lain, yaitu metode tugas per tugas Bapak Ibu. Karena dengan menggunakan standar ini tidak keluar jabatannya apa ya. Misalnya saja perpustakaan khusus nih di sini di standarnya minimal untuk pengelola perpustakaan khusus itu ada 3 orang ya, 3 orang. Tapi tidak disebutkan di standar ini 3 orang itu jabatannya apa ya. Apakah dia pustakaan pertama atau muda kah atau keterampilan kah? Maka harus disandingkan dengan metode pendekatan tugas per tugas supaya nanti ketahuan, oh ternyata yang dibutuhkan 3 orang ini pustakaan pertama saja ya, atau ada pustakaan ahli mudanya misalnya. Nah, itu tergantung nanti bagaimana ABK-nya ya. Nah, eh ini saya contohkan untuk pendekatan hasil kerja Bapak Ibu, di mana misalnya setiap harinya terdapat beban kerja entry data sebanyak 210 data per hari nih. Maka seorang pustakawan mengentry data misalnya kemampuannya rata-ratanya 30 data per hari ya. Maka penghitungannya adalah 210 data dibagi kemampuannya yaitu 30 data dikali dengan jabatannya sama dengan dapatnya adalah 7 pustakawan Bapak Ibu. Jadi beban kerjanya berapa apa dibagi dengan kemampuannya ya. Standar kemampuan rata-rata mengerjakan pekerjaan itu ya dapatlah 7 pustakawan sehingga seharinya di perpustakaan ini ya butuh 7 orang pustakawan. Nah, contoh lainnya, pendekatan lainnya, pendekatan objek kerja nih Bapak Ibu. Misalnya ada sebuah perpustakaan, jumlah pengunjungnya rata-rata per hari ada 1.000 orang misalnya. Nah, seorang pustakawan standarnya, rata-ratanya gitu ya, bisa menangani 200 orang pemustaka per hari misalnya. Maka dalam satu hari itu butuh 5 orang pustakawan ya, 1.000 dibagi 200 ya, sama dengan 5 orang pustakawan. Nah, begitu juga misalnya pendekatan by perangkat ya, misalnya ada eh, mobil perpustakaan keliling, misalnya mobil perpustakaan keliling ada 7 unit ya. Kalau mobil perpustakaan keliling berarti kan ada perpustakaan di dalamnya dan harus ada driver Bapak Ibu ya, harus ada driver. Nah sehingga eh, rasio pegawai untuk mengoperasikan peralatan ini atau mobil ini adalah 1 orang driver pengemudi ya dan 1 orang pustakawan untuk mengelola perpustakaannya misalnya. Maka kalau ada 7 unit ya udah otomatis ya karena perbanding rasionya adalah 1 maka eh, 1 unit maka nantinya ada 7 pengemudi, ada 1 orang pustakawannya, ya. Jadi kalau ada 7 unit, maka 7 pengemudi, 7 pustakawan.